Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan untuk belajar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat semua, Pak Guru ingatkan sekali lagi bahwa kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Dan juga meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus selalu disiplin dan bertanggung jawab. Semua pekerjaan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini kita masuk ke tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak hebat semua, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat yang pertama, mengetahui informasi penting tentang teks bacaan. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan gerakan kuat dan lemah pada tarian. Yang ketiga, kalian dapat menghitung lamanya waktu kegiatan. Baik, anak-anak hebat semua, perhatikan penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah itu anak-anak? Iya, benar. Itu adalah gambar waduk. Nah, apa saja ya manfaat dari waduk? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah bacaan berikut ini. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini, mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin.
Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Jelas, Udin? Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Baik, anak-anak semua, dari percakapan tadi kita tahu bahwa ada manfaat dari waduk. Manfaatnya adalah pembangkit listrik. Nah, selain pembangkit listrik, manfaat apa lagi ya dari waduk? Iya, dapat dijadikan irigasi untuk pengairan, kemudian perikanan, dan juga tempat wisata. Nah, selanjutnya kalian dapat mengerjakan LKPD yang telah Bapak Ibu Guru berikan. Baik, nomor 1. Tuliskan 2 hal tentang waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Kalian dapat membaca ulang tentang percakapan Siti dan teman-temannya. Nah, dari percakapan tadi kita tahu bahwa waduk Jatiluhur itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Kemudian waduk Jatiluhur disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, kalau dalam teks seperti ini nanti, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nah, kalau secara singkat dapat dijadikan seperti ini. Bermula dari gerakan air dalam waduk, kemudian menggerakkan turbin, kemudian generator akan bergerak sehingga menghasilkan listrik, kemudian disalurkan ke rumah atau kantor. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah ya? Nah, ini listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nomor 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Misalnya waduk itu kering, apa ya yang akan terjadi? Ini, jika waduk kering berdampak pada terhambatnya PLTA, kemudian irigasi, dan juga perikanan. Mereka akan terhambat, PLTA-nya terhambat, irigasi terhambat, dan juga perikanannya terhambat. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang nomor 5. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Misalnya tidak ada listrik, apa yang akan terjadi? Tentunya kalian sudah tahu ya. Misalnya ini, jika malam hari akan gelap. Nah, kalau misalnya siang hari kan masih ada matahari. Kalau malam hari akan gelap seperti itu. Kemudian usaha-usaha akan terkendala. Usaha-usaha di sini misalnya adalah perusahaan akan terkendala dalam menjalankan usahanya. Kemudian kita akan kesulitan dalam belajar, apalagi kalau kita belajar pada malam hari. Selain ini, kalian juga dapat mengembangkan sendiri. Selanjutnya, anak-anak akan berlatih menari dengan mempraktikkan gerakan kuat dan lemah. Namun sebelumnya,
Pak Guru akan sampaikan contoh dari gerakannya. Misalnya gerakan pertama seperti ini. Nanti tangan kalian diletakkan di pinggang kalian. Kemudian langkah yang kedua, nanti kakinya diangkat, kemudian diletakkan lagi yang ketiga ini, kemudian yang keempat diangkat lagi namun berbeda kakinya. Kemudian gerakan kedua nanti akan seperti ini. Kemudian gerakan ketiga seperti gerakan mencangkul, kemudian mengangkat, mencangkul lagi, mengangkat tangannya. Nah, selanjutnya kita praktikkan gerakan-gerakan tersebut. Kalian dapat mempraktikkan gerakan tersebut dengan diiringi musik. Selanjutnya, anak-anak semua akan berlatih menghitung lamanya waktu kegiatan. Latihan soal. Soal nomor 1. Pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Berapakah lamanya waktu kegiatan? Nah, untuk menjawabnya kalian menuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Nah, yang diketahui di soal waktu mulai kegiatan yaitu 05.00. Waktu selesai kegiatan 05.30 dan yang ditanyakan adalah lamanya waktu kegiatan. Kita jawab bersama-sama. Perlu diingat bahwa untuk menjawab soal lamanya waktu kegiatan, kalian dapat mengurangi waktu selesai kegiatan dikurangi waktu memulai kegiatan. Nah, waktu selesai kegiatan 05.30 dikurangi dengan waktu mulai kegiatan 05.00. Kita kurangi 0 kurangi 00, 3 kurangi 03, 5 kurangi 5, 0. Jadi lamanya waktu kegiatan adalah 30 menit. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Apakah lamanya waktu kegiatan ayah itu? Nah, kita jawab, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui waktu mulai kegiatan yaitu 07.00. Waktu selesai kegiatan yaitu 18.00. Kemudian ditanyakan lamanya waktu kegiatan. Kita jawab bersama-sama. Nah, waktu selesai kegiatan 18.00, kemudian dikurangi waktu mulai kegiatan 07.30. Nah, kita kurangi 0 kurangi 00, 0 kurangi 3 tidak bisa. Maka dari itu kita pinjam depannya. Nah, ini kan jamnya, jam. 1 jam itu 60 menit.
kita pinjam 1 di sini, kemudian kita jadikan ke menit 60. Jadi nanti menjadi seperti ini, 17.60. Nah, 17 ini hasil pengurangan meminjamnya ini tadi, meminjam, kemudian dikurangi 1 jam menjadi 17, kemudian yang ini diubah menjadi 60 hasil pinjam dari depannya. Nah, kemudian kita kurangi dengan 07.30, 0 kurangi 00, 6 kurangi 3, 7 kurangi 7, 0, 1 kurangi 0, 1. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Mudah bukan? Iya. Selanjutnya, nah, kita refleksikan kegiatan pembelajaran kali ini. Adakah materi yang belum kalian pahami? Kalau misalnya ada materi yang belum dipahami, kalian dapat memutar video ini kembali atau kalian dapat bertanya kepada Bapak, Ibu guru. Kemudian kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Kita sudah belajar tentang ini, manfaat waduk, kemudian gerakan kekuatan lemah, dan juga mengerjakan lamanya kegiatan. Nah, materi yang akan datang yaitu subtema 2 pembelajaran yang keempat. Kalian dapat mempersiapkan di rumah. Kemudian Bapak ingatkan kembali bahwa kalian harus mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari COVID-19. Nah, sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.